Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Lancar Selea. Kali ini saya bikin video lagi. Ini ada servisan Samsung A04e lagi ya, lagi musim makanya. Kemarin udah 2 kali bikin video Samsung A04e, tapi hari ini juga bikin lagi ya teman-teman. Nah, sebentar saya pasang ke tripod handphonenya. Oke, kita coba dulu. Ini katanya keluhannya itu nggak bisa di-cas ya. Setelah saya coba colok, ada indikator pengisian tapi tidak muncul ikon baterainya ya teman-teman. Dan kita lihat bagian belakangnya seperti apa handphonenya. Ya, kalau dilihat dari belakang ini menunjukkan Samsung dengan tipe A04e ya teman-teman ya. Baik, saya coba lagi ya, daripada penasaran, saya coba colok kabel tipe C. Dan untuk ampernya juga ada kenaikan. Terus di sini sih ada indikator pengisian tapi nggak muncul persentase ya. Kita coba lihat. Nah, ini malah nggak muncul ya teman-teman. Kita coba balik. Apakah dari konektor atau mungkin baterai atau mungkin fleksibel ya? Kita akan cek lah. Ini ada indikator pengisian tapi nggak muncul persentase baterai ya. Baik. Kita lihat untuk ampernya di sini sangat rendah sekali atau bahkan nggak mau naik ya teman-teman. Kabelnya sampai ke sini ya. Jadi ini malah udah nggak nyala lagi. Baik, untuk pengerjakannya kita perlu membongkar bagian tutup belakang ya. Kita lepas dulu SIM tray-nya. Ini ada kartunya, taruh sini ya biar nggak hilang. Terus kita buka bagian backdoor atau tutup ya. Seperti ini, mudah sekali tuh. Samsung A04e tinggal dikeratak saja dah. Ya. Baru buka udah dikagetkan sama tali jemuran guys. Ya ampun, ini kok ada talinya kayak gini ya. Oh, berarti mungkin sebelum dibawa ke sini ini mungkin udah dibawa ke counter lain teman-teman. Ini sudah ada kabel jumpernya, tapi untuk kabel jumpernya terhubung kemana atau fungsinya apa saya juga belum tahu karena belum melihat bagian yang di jumper ya teman-teman. Kita akan bongkar dulu baut penutup mesin atas. Kita lihat arah jumperannya itu kemana ya. Ini bisa dilihat ya, tuh jumperannya ada 2 tapi loh. Oke, untuk bautnya sudah selesai. Bongkarnya lewat mana nih? Samping ya, samping. Saya coba bongkar di sini ya, betul. Ini ada. Nah, ini udah bisa dilepas. Kemudian kita lihat jumperannya arahnya kemana. Kita lepas saja dulu baterainya. Kemudian ini, Duh, kok ini ya? Ini sih memang jalur charger kalau nggak salah teman-teman. Tapi kok agak aneh ini. Kenapa? Kita bongkar lagi. Ini yang satu kemana arahnya ya? Ada 2 tapi di sini kok 1 ya? Aneh ini teman-teman. Buset. Oh, di sini jumper lagi ya. Ini apa ya? Ini kita coba dulu teman-teman. Kita lepas ya. Saya penasaran ini jalur apa dah. Ini udah lepas. Ini yang satu masuk ke sini teman-teman. Ini ya ampun, kok bolong gini. Astagfirullah. Ini ternyata fleksibelnya bolong teman-teman. Nggak tahu kenapa ini kok jadi bolong gini ya. Ya ampun, ini kok bolong nih, bisa dilihat ya. Nah, ini ada pasang besar. Iya, di sini aku zoom aja dulu. Bisa dilihat ya, ini bolong teman-teman. Bolong satu. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini udah bolong. Nanti saya akan cek dulu ya untuk jalurnya. Kita coba colok kabel USB dan ambil tester ya untuk cek jalur. Kita cek dulu jalurnya masuk apa enggak ya. Ini kita lepas dulu zoomnya. Ini biasanya pinggir sama pinggir ya teman-teman. Itu nggak masuk ini. Kenapa ini jumpernya dari bawah nggak dari sini saja gitu loh? Tuh.
apa ya, kok aneh ini. Aku penasaran, jadi aku bongkar dulu yang bawah ya. Kita lihat bagian bawah. Sebentar, ada WA saya baru ya. Oke, kita bongkar bagian bawah ya, lanjut. Ini fleksibelnya langsung ke LCD juga sih masalahnya teman-teman. Oke, kita buka coba. Wah, ini dia. Wah, ini jalur buzzer ternyata teman-teman yang di jumper. Yang di jumper bukan jalur CS, melainkan jalur buzzer ya teman-teman ya. Karena mungkin tadi ini ya, apa namanya, jalurnya sobek ya teman-teman, apa bolong ya, nggak tahu bolong kenapa, saya juga kurang tahu. Tugas saya di sini hanya untuk memperbaiki jalur charger teman-teman. Maaf saya teruskan. Saya cek lagi jalur chargernya. Di sini masuk sebenarnya teman-teman. Ini ada 4, ini nggak kelihatan ya. Ini ya. Groundnya masuk sini nggak apa-apa. Ini untuk fleksibelnya. Ini 49 masuk ya. Untuk groundnya masuk. Tapi kenapa nggak bisa di cas? Atau mungkin ini kendor. Jadi nanti kalau ini memang kendor, saya akan jumper ke jalur vibrasinya teman-teman. Kita coba ya. Kita akan lepas dulu ini dan kita akan jumper kembali jalur yang tadi dipasang sama teknisi sebelumnya. Tapi untuk jalur speakernya nanti saja ya, karena saya akan fokus dulu ke bagian charger teman-teman. Kita coba pasang, kita coba colok. Oh iya benar teman-teman, ketika ini ditekan di sini ternyata ampernya naik teman-teman. Kita lihat ya, kita tekan ini sambil ditekan ya, maka muncul indikator baterai pengisian. Kita tunggu, mungkin ini sampai habis betul ya baterainya. Tapi betul teman-teman, ini ketika dilepas ampernya turun ya teman-teman. Jadi langsung saja saya akan jumper bagian arusnya di sini. Sama sekali nggak, apa namanya, belum ada persentase baterai ya. Kita akan jumper saja. Kita harus gerak cepat ya. Kita kerap di bagian sini ya. Oh nggak kelihatan ya. Oke, setelah apa namanya lapisannya terbuka, kita tinggal jumper saja. Ini jangan sampai kelewat ya, nanti hilang jalurnya. Kita akan kasih sedikit blok di sini biar mudah untuk nempel. Kemudian kayak timah, solder, kasih timah di sini. Menempel ya, timahnya sudah ada, tinggal siapkan kabel jumper.
Oke, ini dia kabel jumpernya. Coba kita pas dulu ujungnya. Jika lapisannya udah terbuka, kita tempelin seperti ini. Nah, ini jalurnya sudah pasang. Kemudian kita tutup, kita gunting. Kemudian kita tutup menggunakan isolatif ya. Nah, jangan sampai kebalik ya. Ini tadi ada jalur buzzer, yang ini, yang satu ini jalur vibasnya di sini teman-teman. Ini ada titik 1 vibas tulisannya. Kebetulan untuk buzzernya udah dijemper, kita tinggal jemper lagi. Kita tempelin dulu. Pertama kita akan jemper jalur buzzer, tapi ini mepet banget, nggak apa-apa, kita lepas dulu. Ternyata harus dilepas dulu teman-teman. Ini ditindih pakai ini bisa nggak? Ini mepet banget teman-teman. Oke, untuk jalur pasangnya sudah terpasang. Mudah-mudahan nggak lecet ya. Kemudian ini untuk jalur vibasnya, kalau dari charger masuk ke sini ya teman-teman. Ada titik. Kita tambah jalur vibas. Oke, ini sudah menempel ya bagian jalur vibasnya. Nah, ini jangan sampai keinjek ini ya. Ini harus dirapikan jalurnya. Jangan sampai di atas konektor ini nanti ke pitek. Oke, kita pasang seperti ini dan kita akan coba tes ya. Oke, kita coba colok charger. Wow, ampernya langsung naik guys. Dan kita akan coba tunggu sampai baterainya terisi ya. Nah, bisa dilihat ya, ada persentasenya baru 1%, dan untuk ampernya wow, naik tinggi sekali. Ini untuk Samsung memang wajar segitu ya teman-teman. Oke, tinggal packing, kita rapikan lagi, kita pasang-pasang. Hati di bagian bawah sudah dijemper seperti ini. Pasang. Ini bautnya sudah kosong ternyata. Oh, ternyata di sini. Oke, selanjutnya kita pasang penutupnya. Lalu pasang juga SIM tray serta SIM-nya, kartu SIM. Terus pasang softcase. Kemudian kita tes lagi. Kita tunggu dulu sampai baterainya terisi ya, baru kita kasihkan ke yang punya teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.